dari Politeknik Bisnis dan Pasar Modal, jurusan Akuntansi Pasar Modal, dan saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Nama saya Hanifah. Saya Alwafa Abdullah. Jadi, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya memposting dari jurnal ke rekening buku besar. Pertama, kita harus tahu dulu apa sih itu posting. Posting adalah memindahkan informasi transaksi dari jurnal ke rekening buku besar. Buku besar yang dimaksud di sini adalah ringkasan perincian setiap akunnya pada satu periode. Akun-akun dalam buku besar itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada akun real dan yang kedua adalah akun nominal. Apa aja sih yang termasuk akun real? Akun real itu adalah akun-akun yang terdapat dalam laporan neraca. Contohnya seperti aktiva, kewajiban, dan modal. Dan yang kedua ada akun nominal. Akun nominal adalah akun-akun yang terdapat pada laporan laba rugi. Contohnya pendapatan dan beban. Kemudian bentuk-bentuk dari buku besar itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah bentuk T, yang kedua ada bentuk kontrol, dan yang ketiga adalah bentuk staple. Tapi pada video kali ini kita akan membahas menggunakan bentuk T. Kenapa? Karena bentuk T adalah bentuk yang paling umum dan sederhana. Lalu, apa sih tujuannya dilakukan posting? Jadi, posting dilakukan untuk mendapatkan gambaran pengaruh transaksi terhadap setiap akun aset, kewajiban, maupun ekuitas. Di mana pada akhir periode, jumlah saldo setiap akunnya akan diringkas untuk dilakukannya penyusunan neraca saldo dan laporan keuangan. Jadi di sebelah saya sudah terdapat tabel saldo normal setiap akunnya yang nantinya akan digunakan untuk mengetahui posisi akhir jumlah saldo setiap akunnya terdapat di debit atau di kredit. Yang pertama ada aset. Aset itu bertambah di debit dan berkurang di kredit. Dan saldo normalnya adalah debit. Yang termasuk aset itu contohnya seperti kas, piutang, peralatan, perlengkapan, gedung, dan tanah. Dan yang kedua ada liabilitas. Liabilitas itu kebalikannya dari aset. Dia bertambah di kredit dan berkurang di debit. Saldo normalnya adalah kredit. Yang termasuk liabilitas adalah hutang. Yang ketiga ada ekuitas. Ekuitas itu bertambah di kredit dan berkurang di debit. Saldo normalnya adalah kredit. Yang termasuk ekuitas adalah modal. Yang keempat ada pendapatan, dia sama seperti ekuitas, bertambah di kredit dan berkurang di debit. Saldo normalnya adalah kredit. Dan yang kelima, ada beban. Beban itu sama seperti aset, dia bertambah di debit dan berkurang di kredit, dan memiliki saldo normal yang terdapat di debit. Sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 1. Transaksinya yaitu Tuan Doni memulai usahanya dengan menginvestasikan dananya ke dalam perusahaan sebesar 75 juta rupiah. Analisisnya yaitu investasi yang dilakukan oleh Tuan Doni mengakibatkan kenaikan aktiva, dan kenaikan aktiva tersebut dicatat di sisi debit pada rekening kas. Jadi penulisan jurnalnya yaitu seperti ini. Kas sebesar 75 juta rupiah pada modal Tuan Doni sebesar 75 juta rupiah. Penulisan rekening buku besar seperti ini. Kas sebesar 75 juta rupiah di sisi debit dan modal sebesar 75 juta rupiah di sisi kredit. Nomor 2. Dibeli secara tunai sebidang tanah seharga 30 juta rupiah. Pada lokasi tersebut direncanakan akan dibangun gedung kantor. Analisisnya adalah pembelian tanah tersebut mengakibatkan kenaikan aktiva yaitu tanah dan dicatat di sisi debit pada rekening tanah. Penulisan jurnalnya yaitu seperti ini. Tanah sebesar 30 juta rupiah pada kas sebesar 30 juta rupiah. Penulisan rekening buku besarnya yaitu seperti ini. Tanah dicatat di sisi debit sebesar 30 juta rupiah dan kas dicatat di sisi kredit sebesar 30 juta rupiah. Nomor 3. Transaksinya yaitu dibeli perlengkapan kantor secara kredit sebesar Rp750.000. Analisisnya adalah pembelian tersebut mengakibatkan kenaikan aktiva yaitu perlengkapan kantor dan dicatat sebagai debit pada rekening perlengkapan kantor. Penulisan jurnalnya yaitu seperti ini.
perlengkapan kantor sebesar Rp750.000 pada utang dagang sebesar Rp750.000. Penulisan rekening buku besar yaitu seperti ini. Perlengkapan kantor pada sisi debit sebesar Rp750.000 dan utang dagang pada sisi kredit sebesar Rp750.000. Nah, tadi teman saya telah menyebutkan 3 transaksi, dan sekarang saya akan melanjutkan transaksi yang keempat, yaitu dibayar utang dagang untuk transaksi yang sebelumnya sebesar Rp600.000. Apabila ada pelunasan utang dagang, maka hal ini akan mengakibatkan penurunannya aktiva, yaitu saldo rekening kas. Oleh karena itu, transaksi tersebut akan dicatat di sisi kredit saldo rekening kas. Hal ini juga akan mengakibatkan berkurangnya kewajiban perusahaan, yaitu penurunannya saldo utang dagang, maka akan dicatat di sisi debit. Ini dia jurnalnya. Jurnal untuk transaksi yang keempat yaitu utang dagang sebesar Rp600.000 pada kas sebesar Rp600.000. Dan ini rekening buku besarnya, yaitu utang dagang dicatat pada sisi debit sebesar Rp600.000 dan kas dicatat pada sisi kredit sebesar Rp600.000. Oke, kita lanjut transaksi yang kelima, yaitu Tuan Dani mengambil sebagian uangnya dari perusahaan sebesar Rp3.150.000. Pengambilan uang oleh pemilik atau Prive akan mengakibatkan penurunannya saldo rekening kas, maka transaksi tersebut akan dicatat di sisi kredit saldo rekening kas. Transaksi tersebut juga menurunkan saldo rekening modal pemilik, yaitu turunnya saldo rekening modal Tuan Doni. Ini dia jurnalnya. Jurnal untuk transaksi yang kelima yaitu Prive sebesar Rp3.150.000 pada kas sebesar Rp3.150.000. Dan ini rekening buku besarnya, yaitu Prive dicatat di sisi debit sebesar Rp3.150.000 dan kas dicatat di sisi kredit sebesar Rp3.150.000. Nah, tadi kita sudah memposting dari jurnal ke dalam buku besar dari masing-masing transaksi. Dan sekarang kita akan melakukan penggabungan pada tiap-tiap akunnya. Mari kita ke akun kas dulu. Di akun kas, di sisi debit ada 75 juta. Di kredit ada 30.600.000 dan 3.150.000. Maka kita akan menjumlahkan, yaitu total debit dan total kredit. Lalu kita kurangkan, maka itulah yang menjadi saldo normalnya. Begitupun seterusnya untuk akun-akun yang lainnya. Kita akan menempatkan saldo normalnya di debit apabila di saat kita melakukan pengurangan, saldo debit angkanya lebih besar daripada saldo kredit. Dan hal itu berlaku sebaliknya. Ingat juga, tabel saldo normal yang tadi sudah kita bahas bahwa kas yang merupakan aset memiliki saldo normal di debit. Utang dagang atau kewajiban mempunyai saldo normal di kredit. Modal mempunyai saldo normal di kredit. Perlengkapan yang merupakan aset mempunyai saldo normal di debit. Prive yang termasuk juga beban mempunyai saldo normal di debit. Dan tanah yang merupakan aset mempunyai saldo normal di debit. Itu dia tadi pembahasan tentang posting dari jurnal buku besar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share juga ya. Semoga video tadi